Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? Profil Penguatan Belajar Pancasila. Baik. Nah, di sini kita akan mengambil sebagai P5 kita adalah yakni tentang bangunlah jiwa dan raganya, itu adalah temanya. Nah, apa topiknya? Nah, topiknya itu kampanye bullying. Ya, jadi kita nanti membahas tentang bullying. Nah, apa itu bullying? Apa itu bullying? Perundungan. Apa lagi? Penindasan. Apa lagi? Hah? Pemajakan. Nah, pajak-pajak temannya. Apa lagi? Bisa ada? Penghinaan. Nah, itu semua adalah bullying. Jadi itu namanya bullying. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang pernah dibullying ini? Siapa? Pernah dibullying? Pernah? Nah, pernah. Sekarang pernah semua? Pernah dibullying semua? Nah. Pernah dihina? Pernah. Itu namanya bullying. Nah, itu dihina itu adalah bullying juga. Nah, kemudian berikutnya siapa yang sering membuli? Tidak ngerti. Oke, baik. Jadi tidak ada sering membuli sini temannya. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya, jadi bullying ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Kenapa? Karena itu bisa merusak yang pertama mental orang. Nah, ini banyak jenis bullyingnya. Ya, banyak jenis bullying. Jadi bukan hanya di sekolah. Kita banyak melihat biasa di sekolah ya. Jadi ya menghina temannya. Bahkan di masyarakat juga ada. Pernah lihat di masyarakat bullying gimana? Ada yang pernah di masyarakat di dekat rumahnya ada. Biasa lihat orang dibullying, dihina, caci, berkelahi. Ini namanya. Jadi kalau orang berkelahi, nah itu bullying namanya. Jadi banyak jenisnya. Ada jenis verbal, bullying sosmed, apalagi bullying kekerasan, itu ada semua. Nah, baik, saya akan tampilkan sebuah video, ya. Video ini nanti kita kalian bisa lihat apa itu bullying. Kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat memberi korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang datang menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya dikatakan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada satu, kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, lalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. Ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan lima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying itu bermacam-macam. Di antaranya pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas
kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malah terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memarah, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh temannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung dalam komentar di media sosial, forum online, atau bahkan hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Ya, baik. Cukup ya? Nah, dari video tadi, apa yang kalian tangkap? Tentang bullying. Ada berapa tadi? Bullying? Ada 4. 4. Oke. Jadi, dari video tadi itu bisa kita ambil pelajaran di situ. Ada 4 macam bullying. Ya, yang pertama apa? Apa itu? Contohnya? Pakai kata-kata sesuatu yang kasar, umpamanya kau, lurus, kau, kau, pokoknya seperti itu. Itu namanya kata-kata verbal. Kemudian yang kedua apa? Fisik. Nah, kalau fisik bagaimana contohnya? Nendang, mukul, palak, itu semua. Nah, itu bullying dalam kategori fisik. Kemudian yang ketiga apa? dunia maya. Dunia maya, sosial, ya, dunia maya. Nah, seperti apa itu? Mengatakan hal-hal yang membanggakan orang lain. Mengatakan hal-hal yang menakutkan, kemudian memfitnah dan yang lain. Ya, terus apa yang terakhir? Cyberbullying. Cyberbullying. Yang bagaimana itu? Cyberbullying. Contohnya seperti itu kalau orang main game online. Biasa itu kalau main game online kan itu baku sambung semua kan? Nah, biasa keluar kata-kata yang tidak bagus. Komentar yang jelek. Nah, itu cyberbullying namanya. Jadi inilah yang kita ketahui bahwa bullying ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bagus karena ini bisa merusak pertama fisik, mental seseorang, ya ini akan merusak semua. Hari ini ya kita akan membuat poster tentang bullying. Jadi silakan dan sekalian siapkan semua peralatannya. Kita akan membuat proyek tentang anti bullying, ya bagaimana kita menghalangi bullying itu, bagaimana proyeknya yang kalian buat. Baik, silakan siapkan semua bahannya. Kita mulai sekarang ya. Silakan kerjakan.
Baik. Oke. Pelajaran kita hari ini, ya kita buat penyajian dulu biar semangat lagi belajarnya untuk berikutnya. Ya, kita semangatnya itu kita buat yel-yelnya dulu, yel-yel stop bullying. Ya. 3, 2, 1. Stop bullying, happy, happy, happy. Alhamdulillah, hari ini kita sudah membuat proyek kita yakni stop bullying, ya. Nah, sekarang baik. Sebagai penutup, ya, mari kita menjaga agar kita terhindar dari bullying dan tidak menjadi orang yang membullying teman-teman kita. Karena kita semua ini adalah sama, satu, ya, di mana kita harus saling menjaga satu sama lain. Karena sungguhnya tidak ada orang yang ingin dihina, tidak ada orang yang mau tidak ada orang yang mau dicaci maki, ya, karena pastinya orang yang seperti itu kita akan pasti sakit, ya. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sama-sama dan mengucapkan doa dimulai. Doa selesai. Mari kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, baik ketua kelas dulu menyiapkan dan kita berdoa bersama. Silakan dimulai. Sedia belajar. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Hari ini kembali kita bertemu di pertemuan ketiga ini. Ya, kita akan belajar tentang bullying kembali. Ya, menyimpulkan bagaimana pembelajaran kemarin kita tentang bullying. Kita sudah masuk pada pengenalan, kemudian tahap aksi, di mana kalian sudah membuat proyek. Ya, proyek yang kemarin kalian buat yaitu poster. Dan sekarang hari ini kembali kami akan memberitahukan atau kembali saya akan ingin melihat pada kalian apakah kalian sudah paham tentang bullying ini. Ya, maka dari ini hari ini masing-masing di kelompok untuk membuat kesimpulan dari materi kita yang kemarin-kemarin yang telah kita buat. Nah, yaitu selain dari kesimpulan, kalian juga harus memasukkan satu slogan, ya, membuat satu slogan yang dimana nanti slogan ini tentang mencegah bullying. Baik. Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan membuat kesimpulan dari materi kita, ya, tentang yang kemarin tentang bullying. Baik, silakan dimulai. Silakan mulai. Buat kesimpulan masing-masing kelompok.
buat. Nah, itu merupakan kesimpulan dari materi kita ya, tentang bullying beberapa hari yang lalu. Ya, baik. Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, baik. Siapa yang bisa bacakan? Suci. Siapa? Suci. Suci. Oke, baik. Silakan Suci. Jaka ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlakukan semua orang dengan hormat. Setiap orang berhak diperlakukan dengan rasa hormat tanpa kecuali. Bullying hanya menciptakan luka emosional yang mendalam. Oke, slogannya apa? Ya. Silakan berdiri semua. Slogannya. Hargai perbedaan, cegah bullying. Oke, beri tangan dulu. Ya. Tadi slogannya adalah hargai perbedaan, cegah bullying. Sekarang masuk kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, silakan dibacakan. Kata-kata itu mempengaruhi. Kata-kata yang tajam bisa melukai lebih dalam daripada tindakan fisik. Bila menyakiti dengan perkataan. Slogannya? Ya, silakan. Kata bijak jika berhubungan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3, bagaimana, sudah siap? Ya. Oke, baik. Kelompok 3, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, kesimpulan yang telah dibuat. Ya, betul ya? Setiap orang berhak merasa aman di lingkungan sekitar. Setiap orang berhak merasa aman di lingkungan sekitar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi dari bullying. Slogannya? Bersama kita melawan bullying. Mari tepuk tangan dulu. Baik. Saya kembali ingin bertanya kepada kalian, apakah hanya dengan yang kemarin kita buat poster, apakah itu sudah cukup untuk mencegah bullying? Oh, baik. Kira-kira apa lagi selain dari itu? Memberi nasihat. Oke, memberikan nasihat. Apa lagi? Tindakan. Oke, dengan tindakan. Nah, baik anak sekalian. Jadi hari ini alhamdulillah kalian sudah berhasil menguasai atau paham dengan bullying ini, ya, tentang bullying. Maka dari itu saya rasa cukup, ya, saya rasa cukup untuk materi tentang bullying. Kita tentang bullying ini kalian sudah paham betul. Jadi insya Allah kita akan ketemu nanti di tahun depan tentang lokasinya tentang P5 lagi berikutnya. Nah, namun saya ingin menyampaikan bahwa bullying ini kita bisa mencegah, ya, bukan dari orang lain dulu, tapi melalui dari diri kita dulu sendiri. Setelah diri kita sendiri, baru lingkungan sekolah. Setelah lingkungan sekolah, ya, dari lingkungan sekolah baru kita keluar di lingkungan masyarakat. Nah, itulah cara mencegah bullying. Kita mulai dari dulu diri kita dulu sendiri, bagaimana cara mencegah bullying, ya. Nah, dari itu ketika kita sudah paham, kita sudah bisa mencegah bullying, ya, baru kita kepada lingkungan sekolah kita, ya, menasihati teman-teman kita bahwa bullying ternyata tidak boleh, ya, itu bisa merusak fisik, merusak pikiran kita, juga bisa merusak lingkungan sekitar kita. Karena ketika kita membullying, maka pastinya orang tidak suka, ya kan? Ketika kita juga dibullying, maka pastinya kita juga tidak suka. Maka mulai dari diri kita, cegah bullying dari diri kita, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Baik, saya rasa cukup. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.